Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilman Fadilah. Saya Muhammad Adepa. Saya Widya Yanti Handayani. Nama saya Diopusnaila Jahra. Saya Rarisa Fitri. Kami dari 1044 akan menjelaskan tentang nilai dan norma. Pengertian nilai. Nilai adalah sebuah kata unik yang bisa memiliki beberapa makna, tergantung apakah digunakan sebagai kata benda atau kata kerja. Ciri-ciri nilai adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dihasilkan dari proses interaksi. Yang kedua, hasil proses pembelajaran. Yang ketiga adalah beraneka ragam. Yang keempat, diwariskan. Yang kelima, bersifat statis atau terus berkembang. Dan yang keenam adalah mengikat individu atau kelompok masyarakat. Fungsi nilai adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman perilaku manusia di masyarakat. Yang kedua, menjadi sistem kontrol sosial setiap individu. Dan yang ketiga adalah sebagai pelindung sosial. Yang keempat, alat solidaritas. Yang kelima adalah memenuhi peranan sosial di masyarakat. Dan yang keenam adalah pembantu normal sosial. Jenis nilai terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nilai material adalah segala hal yang bermanfaat bagi jasmani manusia, seperti makanan dan pakaian. Yang kedua, nilai vital merupakan segala hal yang bisa digunakan manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Misalnya, jaring nelayan dan payung ketika musim hujan dan lain sebagainya juga. Yang ketiga, nilai kerohanian. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi rohani manusia meliputi yang pertama, nilai kebenaran bersumber dari unsur akal manusia. Yang kedua, nilai keindahan berasal dari perasaan dan estetis manusia. Dan yang ketiga, nilai kebaikan atau moral berasal dari kehendak atau kemauan manusia. Dan yang keempat, nilai religius merupakan nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak. Iya, dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kaidah atau norma yang ada di dalam masyarakat adalah aplikasi atau perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Contohnya, di sekolah terdapat norma yang melarang siswa menyontek. Norma tersebut dibuat berdasarkan nilai kejujuran yang dijunjung oleh masyarakat. Ini saya akan menjelaskan tentang beberapa tingkatan norma. Norma memiliki 4 tingkatan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah usage. Yang pertama adalah cara atau usage. Cara atau usage adalah norma yang tingkatan paksaannya rendah karena yang melanggar hanya akan diberi teguran. Contohnya seperti ketika ada seseorang yang bersendawa di tengah-tengah keramaian. Ada kebiasaan atau folkways, yaitu adalah norma dengan tingkatan yang lebih tinggi, yaitu menjadi tradisi orang-orang yang melakukannya berulang kali dan orang tersebut menyukainya. Contohnya seperti ada seseorang yang suka memberi menggunakan tangan kanan. Yang ketiga ada tata kelakuan atau mores atau moral. Adalah aturan di masyarakat, adalah aturan yang diterima di masyarakat seperti larangan melakukan kejahatan.
atau yang terakhir ada adat istiadat atau custom. Biasanya tidak tertulis namun diberi hukum apabila melanggar dengan penolakan. Apabila melanggar, maka akan ada penolakan di kelompok masyarakat. Contohnya ketika ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini beberapa macam bentuk norma. Yang pertama ada norma agama, contohnya beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Yang kedua ada norma kesusilaan, contohnya tidak mengatakan kata-kata kasar kepada orang lain. Yang ketiga ada norma kesopanan, contohnya tidak memakai perhiasan saat di sekolah. Yang keempat ada norma kebiasaan, yang contohnya sering melakukan mudik menjelang hari raya. Yang kelima ada norma hukum, contohnya membayar pajak tepat waktu dan taat lalu lintas. Sebenarnya dari kami